sedang di Widi 1990 channel dan saat ini kamu sedang menyaksikan video daily vlog area Kota Lama Semarang suasana siang dan malam. Kita mulai dari perempatan Jalan Raden Patah menuju Jalan Letjen Suprapto. Kota Lama Semarang atau dalam bahasa Belanda Semarang Oudstad adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 sampai 20. Pada masa itu, untuk mengamankan warga dan wilayahnya, kawasan itu dibangun benteng yang dinamai Benteng Vijayhoek. Untuk mempercepat jalur perhubungan antar ketiga pintu gerbang di benteng itu, maka dibuat jalan-jalan perhubungan, dengan jalan utamanya dinamai Herenstraat. Saat ini bernama Jalan Letjen Suprapto. Salah satu lokasi pintu benteng yang ada sampai saat ini adalah Jembatan Berok, yang disebut De Zuiderpoort. Kata "berok" sendiri merupakan hasil pelafalan masyarakat pribumi yang kesulitan melafalkan kata "ber" dalam bahasa Belanda. Di sekitar Kota Lama dibangun kanal-kanal air yang keberadaannya masih bisa disaksikan hingga kini meski tidak terawat. Hal inilah yang menyebabkan Kota Lama mendapat julukan sebagai Little Netherlands. Lokasinya yang terpisah dengan lanskap mirip kota di Eropa, serta kanal yang mengelilinginya menjadikan Kota Lama seolah miniatur Belanda di Semarang. Kawasan Kota Lama juga dilengkapi dengan museum bernama Museum Kota Lama yang terletak di kawasan Jalan Cendrawasih, Semarang Tengah. Sejarah Kota Lama Semarang diawali dari penandatangan perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC pada tanggal 15 Januari tahun 1678. Kala itu Amangkurat kedua menyerahkan Semarang kepada pihak VOC sebagai pembayaran karena VOC telah berhasil membantu Mataram menumpas pemberontakan Trunojoyo. Setelah Semarang berada di bawah kekuasaan penuh VOC, kota itu pun mulai dibangun. Sebuah benteng bernama Vijayhoek yang digunakan sebagai tempat tinggal warga Belanda dan pusat militer mulai dibangun. Lama-kelamaan benteng tidak mencukupi sehingga warga mulai membangun rumah di luar sebelah timur benteng. Tak hanya rumah-rumah warga, gedung pemerintahan dan perkantoran juga didirikan. Pada tahun-tahun 1740 sampai tahun 1743 terjadilah peristiwa Geger Pacinan, perlawanan terbesar pada kurun waktu kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Setelah perlawanan tersebut berakhir, dibangunlah fortifikasi mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang. Setelahnya, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kota yang makin pesat, fortifikasi ini dibongkar pada tahun 1824. Untuk mengenang keberadaan banteng yang mengelilingi Kota Lama, maka jalan-jalan yang ada diberi nama seperti Noorderwoostad atau Jalan Tembok Utara, sekarang Jalan Merak, Oosterwoostraat, atau Jalan Tembok Timur, sekarang Jalan Cendrawasih, Zuiderwoostraat, atau Jalan Tembok Selatan, sekarang Jalan Kepodang, dan juga Westerwaalstraat atau Jalan Tembok Barat, sekarang Jalan Empu Tantula. Saat ini beberapa bangunan yang ada telah dialihfungsikan sebagai
Gedung bekas The Javasche Bank yang saat ini menjadi Semarang Creative Gallery. Gedung bekas kantor pengadilan pemerintahan Belanda yang pernah menjadi rumah dinas pendeta gereja Immanuel dan pada 2006 menjadi rumah makan mewah bergaya Sunda. Gedung Marban. Gedung Spiegel yang saat ini digunakan untuk bar dan bistro. Gedung bekas Van Gogh saat ini menjadi Dream Museum Zone. Gedung Marabunta yang menjadi gedung serbaguna, dahulunya bernama Stadtschouwburg yang merupakan gedung komedi. Gedung Keuangan Papa yang dulunya merupakan gedung Balai Kota. Bank Mandiri KC Empu Tantula, dulunya merupakan gedung Société de Harmonie. Gereja Belenduk yang dibangun pada abad ke-18, dan masih berfungsi sebagai tempat ibadah hingga saat ini. Jembatan Berok atau Governmentsbrug yang dibangun pada abad ke-17 dan masih kokoh hingga saat ini. Dan ini adalah rekaman suasana malam hari di Kota Lama Semarang. Tambahan informasi tentang Kota Lama, yaitu kawasan Kota Lama Semarang dahulu disebut juga Old Stad. Luas kawasan ini sekitar 31 hektare. Dilihat dari kondisi geografi, tampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga tampak seperti kota tersendiri dengan julukan Little Netherlands. Kawasan Kota Lama Semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad, dan lokasinya berdampingan dengan kawasan ekonomi dan stasiun Tawang. Di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kukuh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Secara umum karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bangunan-bangunan yang ada di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa. Seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar, penggunaan kaca-kaca berwarna, bentuk atap yang unik, sampai adanya ruang bawah tanah.
Seperti kota-kota lainnya yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, dibangun pula benteng sebagai pusat militer. Benteng ini berbentuk segi 5 dan pertama kali dibangun di sisi barat Kota Lama Semarang saat ini. Benteng ini hanya memiliki 1 gerbang di sisi selatannya dan 5 menara pengawas. Masing-masing menara diberi nama Zeeland, Amsterdam, Utrecht, Ramsdong, dan Bunschoten. Pemerintah Belanda memindahkan permukiman Tionghoa pada tahun 1731 di dekat permukiman Belanda, untuk memudahkan pengawasan terhadap segala aktivitas orang Tionghoa. Oleh sebab itu, benteng tidak hanya sebagai pusat militer, tetapi juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Tionghoa. Pusat dari kawasan Kota Lama Semarang terletak di Taman Sri Gunting, sebuah taman yang menjadi jantung dari kawasan tersebut. Di masa lalu, taman ini dikenal sebagai Parade Plain, lapangan yang sering digunakan untuk parade militer karena dekat dengan sebuah barak militer. Sebelum menjadi lapangan, taman ini berfungsi sebagai kerko atau pemakaman warga Eropa. Pada awal abad ke-19, kerko dipindahkan ke daerah Pengapon. Kota Lama menjadi salah satu ikon primadona bagi warga kota Semarang sampai mancanegara turut datang ke Kota Lama ini. Rencananya Kota Lama Semarang akan diajukan oleh Situs Warisan Dunia UNESCO. Dan saat ini kamu sedang menyaksikan area alun-alun Demak di malam hari, di mana di area ini terdapat Masjid Agung Demak peninggalan Kerajaan Demak Bintoro. Di dalam lokasi kompleks Masjid Demak, terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Raden Patah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak, dan para abdinya. Di kompleks ini juga terdapat museum-museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai hal mengenai riwayat berdirinya masjid ini. Dindingnya berasal dari keramik Vietnam, dengan bentuknya yang berasal dari konvensi ukiran kayu dan batu bata Jawa, yang dianggap telah dipesan secara khusus. Penggunaan keramik daripada batu dianggap meniru masjid-masjid Persia.
Masjid Demak ini merupakan pusat dari Keraton Demak Bintoro dengan ditandainya adanya singgasana Majapahit dan kayu soko guru pendopo kerajaan Majapahit yang digunakan di masjid ini. Demikianlah Diali Vlog melihat kawasan Kota Lama Semarang pada siang dan malam hari juga area alun-alun Demak. Bagaimana pendapat kalian tentang kedua tempat ini? Dan apakah kalian pernah ke sini atau ingin ke sini dalam waktu dekat? Akhir kata, terima kasih sudah menonton video di Widi 1990 channel dan jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, komen, serta tekan tombol lonceng notifikasi agar selalu update channel kami.